彼の戦い方はまるでシルビア・ゴールドバーグ。 Hai, balik lagi di RWPP Plot. Tim penaklukan sang kedalaman mutlak Tarnit sudah terbentuk. Sekarang rencana akan dijalankan. Ini dia alur cerita anime Shangri-La Frontier episode 46. Wibu. Setelah menyusun jadwal untuk bermain menjelajahi skenario unik ke Tarnit, Sanraku dan yang lain mulai menjalankan tugas masing-masing. Saat ini Sanraku berangkat ke tempat pertemuannya dengan Oikazo, aka Keiwomi, untuk membahas pertandingan Global Game Competition atau GGC. Ini pertama kalinya Sanraku bertemu Keiwomi dan Amane Toa, aka Pensilgon, di dunia nyata. Sebelumnya, Keiwomi bilang jika dia yang akan menanggung biaya transportasi dan akomodasinya. Sanraku mengira dia akan menginap di hotel biasa saja. Tapi ternyata dia salah karena Keiwomi menyediakan hotel bintang 5 untuk dia menginap. Bahkan sudah disediakan untuk Sanraku satu perangkat VR terbaru yang terkenal dan canggih. Dia lalu menghubungi Keiwomi untuk meminta kejelasan karena fasilitasnya terlalu mewah. Keiwomi malah mengabari jika Pensilgon juga sudah sampai. Tiba-tiba pintu kamar Sanraku diketuk dan itulah Amane Toa, aka Pensilgon. Saat dia akan membuka pintu, Sanraku berpikir ingin memberi kesan spesial di pertemuan mereka. Ekspektasinya sih begitu. Sementara itu Keiwomi sedang bersama salah satu pemain yang bernama Mac. Kei coba meyakinkan jika Sanraku dan Pensilgon itu player yang hebat. Tapi Mac di sini masih ragu. Saat mereka bertemu Pensilgon dan Sanraku, yang mereka lihat malah Pensilgon yang tertawa terbahak-bahak melihat Sanraku menggunakan topeng gas aneh dan absurd. Keiwomi lalu memperkenalkan Mac pada mereka. Melihat kekonyolannya, Mac merasa semakin ragu. Kei, 本当にこの二人がスターレインに打ち勝つ秘策だっていうの? Mereka lalu membahas tentang lawan yang akan mereka hadapi, yaitu Starlane, tim terkuat Amerika. Apalagi di sana ada Sylvia Goldberg, pro gamer terkuat di dunia game. Hanya dalam 5 tahun, namanya sudah sangat besar. Ada alasan kenapa Kei memilih Sanraku dan Pensilgon sebagai timnya. Alasannya adalah karena Sanraku dan Pensilgon bermain Shangri-La Frontier. Itu karena game yang akan mereka mainkan memakai teknologi yang sama dengan Shangri-La Frontier. Game ini adalah Galaxia Heroes Chaos. Karena bermain Shangri-La Frontier, mereka jadi unggul dalam pengalaman terbiasa bermain dengan sistem gamenya. Tapi di sini Mac masih saja ragu kenapa harus Sanraku dan Pensilgon. Tapi Keiwomi sekali lagi meyakinkan Mac jika mereka itu punya kemampuan yang tinggi. Mac akhirnya mau mengakui Sanraku dan Pensilgon, tapi dengan syarat dia menantang mereka untuk bertanding. Setelah selesai mencoba bermain, Sanraku akhirnya merangkum beberapa karakter yang enak untuk dimainkan. Pertama, Ranzo, karakter pahlawan dengan 2 katana. Gaya bertarungnya mirip Sanraku di Shangri-La Frontier. Kedua, Curse Prison, karakter penjahat yang kekuatannya tersegel zirah terkutuk. Lalu Mithias yang punya kecepatan tinggi. Lalu Twinkle Pixie, peri imut yang menyebalkan dilawan saat jarak dekat. Terakhir adalah Cyborg Lord. Dengan senjata lempar, dia adalah tipe penyerang jarak jauh. Lalu datanglah undangan pertarungan dari Mac. Pertarungan dimulai.
Game Galaxia Heroes ini berbeda dari game lain, karena jika memilih sebagai pahlawan, maka harus bertindak seperti pahlawan. Begitupun sebaliknya, jika jadi penjahat, maka bertindak seperti penjahat. Sanraku di sini memilih karakter pahlawan Ranzo. Saat baru mulai, Sanraku sudah harus menolong NPC yang akan dijatuhi puing-puing. Setelah berhasil menyelamatkan NPC, energi pahlawan Sanraku bertambah. Di tempat lain, Meg yang menjadi penjahat memilih karakter Yggdrasil, seorang penjahat dengan kekuatan tumbuhan. Dan episode ini selesai. Dibuka dengan Sanraku yang sudah masuk ke dalam game Galaxy Heroes, di mana dia memilih menjadi pahlawan dan menggunakan karakter bernama Renzo. Di sini, Sanraku menerima tantangan dari Meg, di mana Meg sendiri menjadi penjahat dengan karakter bernama Yggdrasil. Dijelaskan konsep game Galaxy Heroes bukanlah pertarungan karakter saja, tapi juga memberikan pengalaman menjadi pahlawan dan penjahat. Para pemain bisa mendalami peran mereka sesuka hati seperti pahlawan dan penjahat sebenarnya. Semakin player mendalami perannya sebagai pahlawan atau penjahat, semakin cepat indikator energi mereka akan penuh. このギャラクシアヒーローズという格闘ゲームの根幹はただ戦うというだけでなくヒーロー体験と Nanti energi ini bisa dipakai buat ngeluarin ulti combo super dahsyat milik karakter yang digunakan player. Selain itu, jika indikator energi ini penuh, maka player juga bisa menggunakannya untuk mendapatkan Chaos Cube. Selain mengalahkan lawan, mendapatkan Chaos Cube juga menjadi cara agar bisa menang dalam game ini. 出てくるで、そのキャラは何だっけか? Setelah lama mencari, akhirnya Sanraku ketemu juga sama Meg dan karakter penjahatnya, yaitu Yggdrasil. Karakter Meg punya kekuatan bisa ngendaliin tanaman. Tanpa bacaan berlebihan, Meg langsung menyerang dengan skill Trap Seed. あなたの実力をトラップシード Akan menjalar menerjang Sanraku, tapi satset Wiswush Sanraku dengan mudah menghindarinya. Bahkan Sanraku bisa menangkis serangan mendadak dari Meg. Giliran Sanraku memberikan serangan dengan skill seni pedang badai. Melesat cepat seperti kilat, Sanraku tinggal menembas Meg. Tapi rupanya Meg sudah menunggu momen itu. Dia langsung menggunakan ultinya, yaitu Green Ground Zero, di mana keluar dari bawah tanah sebuah pohon besar yang akan menghancurkan mangsanya. Tapi itu kalau player biasa. Berbeda dengan Sanraku, dia rupanya bisa menghindarinya dengan melompat menggunakan skill lompatan sepuh. Tak tinggal diam, giliran Sanraku yang menggunakan ulti bernama Pedang Badai Angin Surgawi. Serangan itu berhasil membuat darah Meg berkurang setengah. Satu serangan lagi, tapi Sanraku menyadari sesuatu dan langsung mundur. Meg bukan hanya pandai menyerang, tapi juga membuat momentum bagus untuk menghabisi lawannya. Pertarungan Sanraku dan Meg terus berlanjut. Mereka kejar-kejaran. Meg menyadari jika energi penjahatnya habis. Jadi untuk sementara dia menghindar dan mencari tempat untuk mengisi energi. Tapi itu bukan halangan untuk Sanraku. Setelah tahu jika Meg sengaja mengulur waktu, Sanraku berencana merusak pola serangan Meg. Saat bergelantungan, tiba-tiba katana Sanraku menghujam Meg dan membuat dia harus berhenti berayun.
Dengan pola serangan uniknya, Sanraku mengeluarkan ultinya sekali lagi. Kali ini Mac menyadari jika gaya bertarungnya Sanraku mirip Sylvia Goldberg, si gamer terhebat di dunia. Dan Mac pun kalah. 天津風大乱山。戦い方はまるでシルビアゴールドマン。 Di dunia nyata, Mac terlihat kesal. Kei sudah tahu jika Mac kalah dari Sanraku. Di sini Mac mengakui kehebatan Sanraku. Saat Kei bertanya bagaimana dengan Pensilgon, Mac bilang jika dia mau menantang Sanraku katanya. Tak lama Sanraku dan Pensilgon datang, di mana Sanraku kesal karena Pensilgon licik saat melawannya sampai dia kalah. Setelah mendengar pendapat mereka tentang game ini, Kei lalu menantang Sanraku bertanding. Tapi kali ini dia meminta Sanraku menggunakan karakter Meteus. キャラが多いからな。次はヴィランキャラ使ってみるか。いや、使用キャラはミーティアスで頼む。 Pertarungan pun dimulai. Sanraku memahami karakter Meteus. Dia bisa berlari cepat dan berjalan di dinding. Sedangkan Kei menggunakan karakter bernama Armored Lava. Dia bisa melelehkan beton dan besi dan diubah jadi tembakan logam cair. Sanraku maju lebih dulu dengan tendangan tapi mudah ditangkis. Tapi karena tangan Armored Lava terbuat dari lava, jadi Sanraku bisa terluka jika menyentuhnya. Jadi Sanraku berusaha agar tidak menyentuh tangannya Armored Lava, tapi cukup sulit karena kecepatan Meteus bisa diimbangi. Selanjutnya, Sanraku melakukan gerakan memutar, lalu mencari celah untuk menerjang. Armored Lava bersiap menembak, tapi sudah lewat jarak tembak. Armored Lava mengubah serangan, membiarkan Sanraku melancarkan tendangan. Tapi ternyata tangan kiri Armored Lava sudah siap menembakkan logam cair. Tapi ajaibnya Sanraku membatalkan serangannya dan menghindar secara paksa. Kei menyadari jika dia memang tidak bisa mengalahkan Sylvia dengan karakter Armored Lava. Di saat Kei mau berhenti sejenak dan membicarakan sesuatu, dia malah ditendang Sanraku dan akhirnya Kei Uomi kalah. Di dunia nyata, Pensilgon bertanya apa yang Kei ingin pastikan. Lalu Kei menunjukkan pertandingannya melawan Sylvia 3 tahun lalu. Dan episode ini selesai. Terakhir kali Kei menunjukkan rekamannya saat bertanding melawan si gamer pro paling pro yaitu Sylvia Goldberg 3 tahun lalu. Di saat pertandingan itu, Kei memilih menggunakan Armored Lava dan Sylvia menggunakan Meteus. Di saat pertarungan dimulai, Kei berhasil memojokkan Sylvia, bahkan bisa mengurangi setengah darahnya. Tapi setelah itu, Sylvia memberikan serangan balik yang bahkan Kei tidak bisa tahan. Dihantam terus-menerus, bakbuk, sampai akhirnya Sylvia menggunakan ulti dari Meteus. Akhirnya Kei kalah dengan telak. Setelah menonton layar tancap, maksudnya rekaman pertandingan Kei dan Sylvia, Sanraku memperkirakan jika Sylvia lebih cepat darinya meski gaya bertarung mereka sama. Jadi alasan Kei melawan Sanraku dan menyuruhnya menggunakan Meteus adalah agar dia tahu jika dia seimbang dengan Sanraku saat menggunakan Meteus, artinya dia belum bisa menang melawan Sylvia. Meski terus kalah, Sanraku memberi semangat kepada Kei Uomi karena tim dadakan seperti mereka yang akan mengalahkan Star Rain.
Saat Sanraku sedang berbelanja membeli kuku Bima Energi, dia tidak sengaja bertemu bule yang kesulitan dalam memesan kopi karena si kasir tidak mengerti apa yang dia maksud. Tapi Sanraku menjelaskan jika yang diminta si bule adalah kopi hitam pahit. Sanraku sadar jika si wanita ini mungkin saja seorang gamer. Dan ternyata benar, bule itu adalah Sylvia Goldberg. Dan mengejutkannya, Sylvia juga sudah coba main judol, maksudnya main Shangri-La Frontier. たった一作でゲーム業界をぶち抜いた日本初のあのタイトル、シャングリラフロンティアに。 Di kamarnya Sanraku sedang bosan, apalagi dengan minuman yang kurang greget yang dia beli tadi. Jadi dia kepikiran buat main game lain untuk bersantai. Ya, game apa lagi yang dimaksud jika bukan Shangri-La Frontier? Rupanya Shangri-La Frontier bisa diakses dari perangkat manapun asal punya akun. Sanraku cuma berniat bermain 1 jam saja, katanya sih gitu. 決めた、ちょっとだけほんの1時間だけやろう。すまんかった、気晴らしにサクッとやってんす。 Setelah masuk ke Shangri-La Frontier, Sanraku bertemu dengan Araba. Dan juga di tempat persembunyian mereka sudah bertambah beberapa perabot. Araba bilang itu adalah kerjaannya Akane. Selain itu, Sanraku juga datang ke Shangri-La Frontier saat malam hari. Jadi dia bisa melihat kondisi kota Rululiat saat malam, di mana banyak ikan berenang di udara. Sanraku menjadi bersemangat, tapi Araba memperingatkan jika di malam hari ada raja yang menguasai Rululiat. Malam ini Sanraku berniat menyelidiki kekuatan ketanit yang bisa mengubah logika. Saat sedang berpikir, tiba-tiba dari atas muncul monster ikan raksasa yang waktu itu Sanraku lawan. Tapi bukan cuma itu, monster itu ternyata sedang diserang oleh monster ikan dengan diselimuti api biru di tubuhnya. こりゃちょうどいいやつなら。 Terlihat mereka seimbang atau bahkan justru si ikan berapi biru yang lebih kuat. Sampai akhirnya ikan api biru menggigit monster ors dan BAM! Ledakan terjadi. Listrik bercampur api. Monster ikan ors dikalahkan. Dan monster itu bernama Atlanticus lepnorca. Melihat itu membuat Sanraku menyadari jika yang dimaksud raja oleh Araba adalah monster ini. Bukan Sanraku namanya, kalau tidak cari gara-gara. Bukannya kabur, dia malah menantang monster lepnorca untuk bertarung. Sanraku sekarang menjadi target lepnorca. Sanraku sengaja agar kota Rululiat bisa rusak dan dia bisa melihat kekuatan ketanit sekali lagi. Target Sanraku adalah menghancurkan 4 menara blokir. Lepnorca melepaskan serangan listrik. Sanraku menghindar seperti ninja, melompat seperti katak. Serangan listrik itu bisa merambat. Tapi saat Sanraku telah meremehkan Lepnorca, dia muncul dan menjebak Sanraku dan kita kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Enggak deh. Oke, lanjut. Sanraku masih sempat menghindar, padahal hampir saja dia KO. Untungnya dia menggunakan alat VR canggih. Sanraku lanjut menuju menara sampai tiba-tiba Lepnorca menyiapkan serangan baru. Dia mengumpulkan energi listrik di mulutnya dan boom! Kamehameha super ditembakkan, membuat bangunan hancur lebur. Dan episode ini selesai. Setelah Lepnorca mengeluarkan tembakan energi super dahsyat, rupanya di sini Sanraku masih hidup. Ya iyalah, masa mati? Kan jadinya tamat nih anime. Sanraku masih sempat masuk ke inventory, tapi Sanraku yakin serangan dahsyat tadi tepat menuju ke menara. Artinya menaranya pasti hancur. Saat Sanraku keluar buat ngeliat menaranya, ternyata
menara itu tidak hancur sama sekali, tergores pun tidak. Padahal bangunan di sekitarnya hancur lebur. 行くかなる。まあそう甘くはないよな。 Terlalu lama ngelamun, Sanraku dikejutkan dengan kehadiran Lev Norka, di mana ternyata dia menunggu Sanraku keluar dari inventory. Program ini sama seperti program untuk Golden Scorpion. Lev Norka membuka mulutnya dan hap. Tapi tenang, Sanraku masih hidup. Dia diselamatkan oleh Araba. 以外にインベントリア対策がされている。Sanraku kaget Araba bisa terbang, tapi Araba bilang dia tidak terbang, tapi berenang. Di sini Sanraku jadi punya ide untuk mengalahkan Lev Norka setelah melihat keadaan sekitarnya. Tapi sebelumnya, penjelasan kenapa Araba bisa terbang adalah karena mengingat para putri duyung yang bisa terbang. Jika ini adalah logika terbalik, artinya manusia ikan seperti Araba bisa berenang di udara seperti putri duyung. Kembali ke rencana Sanraku untuk mengalahkan Lev Norka. Dia menyadari jika menara pemblokir itu bukannya tidak bisa dihancurkan, tapi menara itu memantulkan serangan. Jadi Sanraku akan memanfaatkan pantulan itu untuk mengalahkan Lev Norka dengan pantulan serangannya sendiri. Jadi tugas Araba adalah mengalihkan perhatian Lev Norka selama 1 menit. Araba menolak, dia takut gagal karena itu tugas yang berat. Tapi Sanraku meyakinkan Araba jika ini akan berhasil. Araba pun setuju. Misi membunuh sang raja dimulai. Sanraku berpisah dengan Araba, tapi Lev Norka mengabaikan Araba dan mengejar Sanraku. Sanraku tahu Lev Norka diprogram untuk terus mengikuti mangsanya. Bahkan saat Sanraku masuk ke inventory, Lev Norka akan menunggu mangsanya di tempat dia menghilang. Jadi Sanraku punya ide. Dia menggunakan skill cermin pudar. Saat Lev Norka terpancing menyerang hologram Sanraku, Sanraku pergi bersembunyi dari jangkauan Lev Norka. Di saat sudah jauh, Sanraku masuk ke inventory. Ayo, kore da! Bopal Hyo, Utsuro Mikagami! Sekarang giliran Araba untuk mengalihkan perhatian Lev Norka. Tapi Lev Norka sama sekali tidak peduli dengan Araba. Itu karena efek cermin pudar Sanraku masih aktif. Tapi saat efek cermin pudarnya habis, Lev Norka langsung mengincar Araba. Dengan begini, Lev Norka akan berhenti mengincar Sanraku. Dan rencana Sanraku berhasil. Lev Norka tidak lagi mengejar Sanraku. Sekarang tujuan Sanraku adalah menara. Sanraku mengincar posisi tengah menara. Saat dalam perjalanan, dia melihat si pemblokir. Tapi untuk saat ini, Sanraku fokus ke Lev Norka dulu. Setelah sampai ke titik lokasi dan menyesuaikan sudut, Sanraku memberi tanda kepada Araba untuk membawa Lev Norka ke arahnya. Saat melihat Sanraku, Lev Norka langsung mengabaikan Araba dan mengincar Sanraku. Lev Norka siap dengan serangan pamungkasnya. Energi listrik terkonsentrasi. Inilah pertaruhan. Sanraku harus memilih momentum yang tepat. Dan serangan itu mengenai menara. Dan bam! Memantul. Serangan Lev Norka mengenai Lev Norka. Lev Norka tumbang, tapi belum mati. Sanraku dan Araba langsung menyerang. Tapi kulit Lev Norka keras sekali. Jadi Sanraku memakai Gilta Brill. Sanraku menghantam Lev Norka bertubi-tubi sambil melampiaskan emosinya kepada Fierybet, salah satu karakter game paling Sanraku benci. Tapi itu belum cukup. Api kecil dari Lev Norka masih bisa mengurangi darah Sanraku. Jadi Sanraku menggunakan skill Air Gatlam.
Lab Norka benar-benar mampus kali ini. Tapi sebelum musnah, Sanraku menyadari sesuatu. Dia langsung menggunakan skill firing up. Benar saja, sebelum mati, Lab Norka meledak, mengeluarkan listrik dan api. Tapi untungnya Sanraku masih selamat karena sempat mengeluarkan kristalnya untuk berlindung. Raja Laut Dalam Atlanticus Lab Norka berhasil dikalahkan. Tapi Sanraku lupa sesuatu. Saking asiknya main, dia lupa kalau ini sudah pagi. Dan episode ini selesai. Dibuka dengan Sylvia Goldberg yang menguap karena baru bangun setelah semalaman bermain Shangri-La Frontier. Dia dimarahin sama rekan satu timnya karena terlambat latihan. Sekalian aja mereka melihat anggota tim Nitro Squad yang baru. Sebelumnya di tempat lain, tepatnya di kamar Sanraku, dia sedang dimarahi karena bangun kesiangan. Setelah dimarahin, Ken nanya ke Sanraku dan Pensilgon mereka mau nama player mereka apa. Soalnya mereka tidak mau orang sampai tahu identitas mereka. 俺とメグは住んでるけど、二人はまだだろ? 名前なんて別に何でもいいけど。 Pensilgon lalu ngide, gimana kalau mereka menggunakan kostum saja? Itu membuat Sanraku terkaget-kaget karena ini mendadak sekali. Soalnya kostumnya sudah dipesan untuk Sanraku juga. Hei, namamu siapa? Aku Firman Saputra. Setelah berdebat sengit, akhirnya Mac yang memberi nama, yaitu No Face untuk Sanraku dan No Name untuk Pensilgon. Tak lama, Kei ditelepon sama bosnya. Di dalam telepon, Kei seperti panik. Itu karena untuk laga besok ternyata Kei tidak bisa ikut. 参加できなくなっちゃった。 Hah? Karena sponsor memilihnya untuk ikut turnamen game lain. Karena tim yang bermain di turnamen itu kekurangan orang. Dilihat dari jadwal pertandingan Kei besok, hanya selisih 1 jam dari pertandingan eksebisi melawan tim Sylvia. Tapi masalahnya, Kei tidak mungkin bisa selesai sebelum pertandingan mulai. Tapi Sanraku punya rencana, di mana Kei akan ditaruh di urutan keempat, karena Sylvia kemungkinan juga akan di situ. Karena sistem pertandingannya adalah terus main sampai kalah. Jadi mereka harus bisa menahan imbang tim Amerika sampai Kei datang. Tapi Kei nggak percaya rencana Sanraku, karena meremehkan tim Amerika itu tidak benar. Tapi Sanraku meyakinkan agar Kei percaya dan memikirkan bagaimana dia bisa cepat menyelesaikan turnamennya. できるかだ。お前がそれを放棄しちまったら、シルビアとは戦えないんだぞ。 Tapi di sisi lain, Pensilgon juga setuju dengan Sanraku. Tapi dia juga punya ide lain, di mana dia akan memanfaatkan situasi eksebisi sebagai pertandingan hiburan untuk mengulur waktu. Ya, entah bagaimana caranya, tapi Mac dan Sanraku setuju. Setelah teman-temannya memberikan dukungan, Kei menjadi sedikit lega. Ya, akhirnya dia setuju dengan rencana Sanraku dan Pensilgon. くらいだ。待ってろよみんな。速攻で倒して戻ってきてやるよ。 Dan hari laga eksebisi telah tiba. Hal mengejutkan terjadi, di mana ternyata Sylvia berada di urutan main ketiga, bukan keempat. Ini membuat rencana mereka yang udah disusun harus disusun ulang atau lebih maksimal lagi. Akhirnya rencana tetap dijalankan. Pertandingan sudah dibuka. LC, maksudnya apa itu? MC, ya MC. Tim Amerika memasuki panggung. Mereka diperkenalkan satu persatu yang dipimpin oleh Sylvia Goldberg. Lalu tibalah saat tim Jepang memasuki panggung, Nitro Squad. Dan benar saja, Sanraku dan Pensilgon menggunakan kostum mereka. Mereka sempat diremehkan penonton.
ノーフェイス、ノーネイム、ナツメグ。なんとも個性的な面々です。 Saat ditanya di mana Kay berada, Pensilkon dengan lantang menjawab jika Kay sedang ngebum di toilet. Dan pertandingan antara tim Nitro Squad dan Star Rain dimulai. Episode ini selesai. Sekaligus episode ini mengakhiri season kedua dari anime Shangri-La Frontier. Waduh, gak sabar nih nunggu season 3. Pantengin terus RWPP Plot untuk mendapatkan alur cerita anime terbaik kalian. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.